Oke, kayaknya video ini akan banyak gue ngebacot, jadi mohon maaf ini ibu-ibu ya. Hai geng, welcome back to my channel karena semuanya ada di sini. So di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang gimana caranya supaya ASI kalian banjir. Kalau kalian bermasalah punya ASI yang sedikit, video ini cocok banget untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan pastiin kalian like video ini. Yang pertama adalah badan gue sama badan lo beda. Jadi apa yang cocok di gue belum tentu cocok di kamu. Tapi di video kali ini gue akan bahas apa yang gue minum, apa yang gue lakuin gitu kan, buat ke kalian. Oke? Yang pertama, ini sebenarnya pasti kalian udah sering dengar kalau ASI itu, tubuh kita tuh pinter banget ya. Jadi semakin banyak ASI yang keluar, semakin banyak ASI yang diproduksi. Tapi hal ini bikin ibu-ibu di luar sana tuh jadinya stres, jadi kepikiran gue harus pumping tiap 2 jam sekali. Dan itu bikin stres banget, dan jujur gue pun stres gitu pumping tiap 2 jam sekali. Karena gue ibu baru, 2 jam tuh kayaknya tuh sebentar banget. Gue harus pumping, harus tidurin anak gue, harus nyatain anak gue, harus beberes rumah karena gue nggak punya pembantu di sini. Abis itu gue harus makan, gue harus mandi, abis itu gue harus pumping lagi gitu kan. Itu stres banget. Kalau misalkan kamu memang punya waktu yang it's okay 2 jam sekali gue pumping, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan 2 jam sekali kalian pumping itu kalian ngerasa aduh kayaknya ribet banget ya, kayaknya sebentar banget 2 jam gue harus pumping tiap 2 jam tuh kayaknya nggak kekejar gitu dan ngerjain apa-apa. Ya udah, berarti 2 jam sekali bukanlah waktu yang tepat untuk kalian. Gue sendiri itu pumping waktu awal-awal tuh 2 jam sekali, tapi itu bikin gue stres banget karena gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadinya gue mundurin, gue pumping tiap 3 jam sekali. Itu gue mulai agak lumayan deh, gue bisa istirahat sebentar, bisa main HP, bisa nonton TV gitu ya. Terus kalau gue udah ngerasa oke, ini ASInya udah banyak, gue udah puas dengan hasil ASI gue sendiri mundurin lagi jadi tiap 4 jam sekali. Nah sekarang freezer gue tuh udah penuh banget, udah nggak ada tempat lagi geng. Dan gue hitung-hitung itu juga udah lebih dari cukup untuk Kyle umur 2 tahun. Dan gue juga karena itu freezer udah kebanyakan dan ASI gue udah banyak banget deh, itu gue mendonasikan ASI gue untuk ke milk bank karena ASI gue udah banyak banget. Jadi gue udah nggak butuh lagi pumping tiap 3 jam 4 jam gitu karena gue juga cuma di rumah doang. Jadinya sekarang gue pumping cuman sehari sekali setiap gue bangun tidur, karena saat kita bangun tidur itu produksi ASInya tuh lagi banyak-banyaknya. Jadi gue pumping, udah itu doang. Itu pun kadang-kadang gue nggak pumping, bisa seharian tuh gue nggak pumping. Karena kan gue cuma di rumah doang sama Kyle, jadi gue kebanyakan sekarang menyusui secara langsung gitu. Tapi kalau gue ngerasa kayak payudara gue udah kenceng, udah agak banyak, gue pasti pumping untuk mengeluarkan supaya nggak sakit gitu payudaranya, ngerti kan? Terus gimana kak kalau misalkan gue lupa pumping? It's okay geng, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering banget ditanya di DM gue. Gimana kak kalau gue pumping nggak sesuai jadwal? Kalau misalkan kalian misalnya tiap 3 jam sekali pumping, berarti kan kalian pumping jam 12, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Habis itu jam 12 lagi. Terus gimana kalau gue skip pumping? Kalau kalian lupa pumping terus kalian baru inget, ya udah pumping aja langsung, nggak harus sesuai jadwal. Oke? Nggak harus sesuai jadwal. Please ibu-ibu jangan stres, oke? Jangan stres. Relax aja. Kalau misalkan kalian lupa, ya udah kalian pumping. Ngerti nggak? Susah-susah amat, kalian gak harus nunggu. Misalnya harusnya kalian pumping jam 12, abis itu kalian lupa, kalian baru inget jam 2. Aduh yaudah deh, gue nunggu jam 3 aja gue pumping. It's okay. Mau lu inget saat itu juga lu pumping, gak apa-apa. Lu mau nunggu untuk jadwal berikutnya pumping, kalau kalian masih payudaranya masih oke-oke aja, ya pumping aja. Jadi
Kalau katanya pumping lah sesuai jadwal, nggak usah. Kalau emang itu bikin lo stres, ya nggak usah dilakuin. Oke? Karena kalau kalian stres, kepikiran, itu juga ngaruh sama produksi ASI. Jadi intinya jangan stres, oke? Oh ya, gue perlu bilangin, kalau misalkan waktu kalian baru ngelahirin, kalian memang pengen banget ASInya tuh banyak, pengen menyusui anak kalian sampai 2 tahun, setahun, 6 bulan, it's up to you. Memang percaya sama gue, kerja keraslah di bulan-bulan awal. Jadi waktu pas kalian ngelahirin, kalian tuh harus kerja keras, pumping. Nanti kalau misalkan ASI kalian udah banyak, kalian bisa kurangi durasi pumpingnya. Kayak gue kerja keras banget waktu pas Kyle awal-awal. Jujur gue sampai stres sendiri. Gue pumping, pokoknya gitu. Tapi ternyata itu bikin gue jadi sekarang kok jadi lebih santai, karena gue udah nggak terlalu sering pumping karena ASI gue udah banyak, tabungan gue udah banyak. Gue mulai ada tabungan ASI itu sekitar Kyle umur jalan 4 bulan. Jadi 3 bulan ke atas tuh gue baru mulai ada tabungan ASI. Jadi kalau kalian pas brojol, aduh kak gue tabungan ASI gue nggak ada, ya udah santai aja, santai ibu-ibu, santai. Karena gue baru ada tabungan ASI itu waktu Kyle umur 3 tahun ke atas. Tiap orang beda-beda ya, ada yang ASInya udah keluar pas dia trimester ketiga, ada juga yang ASInya banjir banget. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Jangan ngeliat kulkas orang lain, oke? Fokus sama diri kalian, oke? Kalau kalian ngebanding-bandingin terus sama orang lain, aduh kulkasnya udah penuh kok, kulkas gue belum. Ingat ibu-ibu, lu kasih makan anak lu, bukan kasih makan kulkas. Nggak usah dipusingin isi kulkas, oke? Yang kedua adalah ASI booster. Sebenarnya ASI booster ini penting nggak penting sih, karena efeknya dia di tiap orang beda-beda. Gue bener-bener nyobain semua ASI booster yang gue cari di Google. Fanugreek, terus ini Legendary Milk, ini juga dari Legendary Milk. Come on, fokus. Pokoknya hampir semua ASI booster gue cobain. Dan ada juga, karena tadi yang gue bilang, karena tiap orang itu pasti efeknya beda-beda. Kayak Fanugreek di gue itu bikin si Kyle tuh jadi kembung, jadi gassy banget. Dia tuh sampai nangis-nangis gitu saat gue konsumsi Fanugreek. Tapi ada juga orang yang cocok sama Fanugreek, bikin ASInya tuh jadinya banyak dan gak ada efek samping apa-apa di dia dan untuk bayinya. Yang ini Legendary Milk, gue bener-bener nyobain semua varian Legendary Milk. Ini si Liquid Gold, kalau kalian denger, ini masih banyak karena ini nggak ada efek apa-apa. Ini bikin si Kyle kalau nggak salah jadi kembung juga, jadi gassy, karena ini ada go through-nya. Itu bikin si Kyle jadi kembung. Jadi gue stop pemakaiannya ini. Habis itu gue cobain lagi yang varian ini modelnya tetes. Ini rasanya enak banget, tapi nggak ngefek apa-apa di gue, nggak bikin ASI gue makin banyak atau apa, nggak ada efeknya di gue. Jadi gue nggak ini udah habis dan gue nggak beli lagi. Sebenarnya yang cocok banget di gue itu adalah Pumping Princess, tapi botolnya di mana gue nggak tahu karena gue baru pindah rumah. Jadi nggak tahu di mana. Jadi yang cocok di gue adalah, kalau dari Legendary Milk itu adalah yang Pumping Princess yang modelnya kayak gini, aku akan kasih di sini. Itu yang cocok di aku. Tapi again, tiap orang tuh efeknya beda-beda. Terus taunya gimana kak yang cocok buat gue? Satu-satunya cara adalah beli satu-satu, terus lo cobain satu-satu. Itu caranya. Nah, aku juga post di Instagram aku ASI booster apa yang aku suka di Indonesia. Itu aku kalau nggak salah yang pertama, aku lupa nama online shopnya apa, nanti aku akan kasih di situ. Di sini ada 2. Abis itu juga dari Mama Bear. Oke, Mama Bear itu udah terkenal banget di Indonesia, ASI booster yang paling laku menurut gue di Indonesia. Dan dia juga banyak variannya. Dia ada yang teh, tapi teh gue nggak coba karena dia ada Fanugreek-nya. Abis itu ada yang modelnya susu kayak sereal. Abis itu ada yang modelnya biskuit. Geng, beli yang cemilan biskuitnya, itu enak banget. Dan itu juga ASI booster tapi modelnya cookies, dan itu enak banget. Dulu gue juga bikin lactation cookies. Itu adalah cemilan yang gue makan untuk ngebantu supaya ASI gue banjir. Gue akan kasih link videonya di Dexbox, so kalian harus klik videonya di Dexbox, oke?
Again, ibu-ibu, ibu menyusui itu lapernya naujubila. Jadi carilah cemilan yang sehat dan bisa bikin ASI kalian banjir gitu. Jadi misalkan kalau kalian lapar jangan makan gorengan. Ya boleh aja sih sekali-sekali, tapi ada baiknya kalian pilih cemilan yang sehat jadi supaya ASI kalian juga bagus gitu. Yang ketiga adalah power pumping. Power pumping ini adalah wajib banget kalian lakuin kalau kalian pengen bikin ASI kalian banjir. Kalian lakuin setiap hari selama 1 minggu. Kalau misalkan kalian udah mendapatkan ASI-nya udah naik nih, oke, gue udah cukup nih. Kalian power pumping seminggu sekali untuk maintain supaya ASI kalian tetap banyak. Oke, jadi nggak drop. 40 menit pumping, istirahat 10 menit, langsung abis itu langsung power pumping 10 menit lagi, abis itu istirahat 10 menit dan power pumping lagi 10 menit. Abis itu udah deh. Tapi kalau misalkan kalian mau power pumping kalian cuman punya single pump, itu beda lagi, yaitu adalah 20 menit pompa, 5 menit istirahat, 10 menit pompa, 5 menit istirahat, dan 10 menit pompa. Gitu, nanti aku akan tulis di sini biar kalian gak bingung dan kalian bisa screenshot cara power pumping. Yang keempat adalah gue udah mention tadi, jangan stres, santai aja, nggak usah stres. Ingat ya, santai aja. Kalau misalkan kalian stres banget itu bikin drop ASI kalian. Yang kelima ini sebenarnya ada yang bilang bener atau ada juga yang bilang enggak, yaitu adalah minum air yang banyak. Gue pernah dengar kalau misalkan minum air yang banyak untuk bikin ASI kalian banjir tuh nggak ngaruh, karena tubuh kita kalau kebanyakan air di badan kita minum terus walaupun kita nggak aus gitu ya, itu tubuh kita bakalan ngasih sinyal untuk ngeluarin cairan itu gitu. Tapi di gue itu ngefek sih. Kata orang kan harus makan daging, harus makan sayur, makan buah. It's okay, kalau lo mau makan, makan aja gitu. Kalau memang itu ngaruh di lo, ya lakuin aja. Tapi di gue, yang ngaruh adalah minum air segentong. Itu ngaruh banget di gue. Dan yang terakhir, dari tadi terakhir mulu, gak kelar-kelar. Nih, kalian harus sedia susu formula kalian di rumah. Ini gue disuruh sama lactation consultant gue. Jadi itu ngasih sinyal ke tubuh kita supaya kita tuh nggak stres. Karena jujur aja geng, gue tuh pengen banget ngasih ASI ke Kyle selama 2 tahun. Kalau kalian memang pengen kayak gitu, itu tuh harus kerja keras, jujur aja, kerja keras. Dan kerja keras itu tuh nggak gampang. Itu kadang-kadang gue suka stres, aduh ASI gue cuman segini, aduh ASI gue segini. Padahal sebenarnya ASI gue tuh banyak, tapi karena gue suka ngebandingin sama ASI orang lain, aduh dia ASInya, tabungan ASInya udah banyak banget, gue masih dikit. Makanya yang tadi gue bilang, jangan banding-bandingin ASI kalian sama orang lain. Itu. Jadi gue tuh disuruh selalu sedia susu formula di rumah, karena itu bikin apa ya, secara nggak sadar tuh bikin kita tuh jadi nggak terlalu stres. Karena gue selalu mikir, aduh ASI gue cukup gak ya buat Kyle, aduh ASI gue cukup gak ya buat Kyle. Sebenarnya tuh ASInya cukup-cukup aja, cuman karena lo pengen ASI lo tuh banyak banget gitu ya, jadi tuh bikin lo mikir tuh kalau ASI lo tuh sedikit, padahal ASI lo tuh banyak. Karena kita punya susu formula di rumah, gue tuh selalu mikir kayak, oh ya udah, kalau susu ASI gue nggak banyak, ya udahlah nggak apa-apa, masih ada susu formula. Jadi gue kayak mikir kayak si Kyle tuh nggak bakal kelaparan, karena kalau ASI gue sedikit gitu ya, masih ya udahlah kasih susu formula aja atau dicampur sama ASI sama susu formula. Jadi kayak ngasih sinyal ke gue supaya gue tuh nggak terlalu stres, nggak takut kalau Kyle kelaparan. Karena kalau ASI gue nggak cukup, gue bisa kasih si susu formula gitu. Itulah tadi video dari aku, semoga sangat membantu buat kalian yang struggling sama ASI. Ingat ibu-ibu, jangan pusing sama tabungan ASI di freezer, karena kalian bukan kasih makan kulkas, tapi kasih makan anak kalian. Ingat ya, jangan pusingin sama tabungan ASI di freezer. Aduh, gue nggak tabungan ASI. Santai ibu-ibu, santai. Yang penting anak kalian ASInya cukup, oke? Kalau misalkan kalian juga bingung sama tips dan triknya, gimana kok aku udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi ASIku nggak banyak-banyak, kalian bisa konsultasi sama
lactation consultant yang ada di rumah sakit ibu dan anak kalian, atau kalian bisa konsultasi sama dokter kalian gimana caranya supaya naikin ASI kalian. Bisa aja nanti kalian dikasih vitamin, atau mungkin kalau kalian mencampur ASI dengan formula, that's okay juga, nggak apa-apa ibu-ibu. Atau kalau kalian memang ASInya nggak banyak-banyak juga, kalian tetap kalian kasih minum anak kalian formula, that's okay, nggak apa-apa, formula bukan racun. Aku juga punya gerakan mama support mama, yaitu adalah dimana kalau misalkan kalian follow Instagram aku udah pernah bahas soal mama support mama, dimana banyak banget di luaran sana mama-mama, ibu-ibu yang nggak punya pompa ASI yang bagus, atau mereka nggak punya duit untuk beli pompa ASI. Mama support mama ini adalah gerakan yang gue buat sendiri untuk mensupport mama yang di luaran sana yang kurang mampu untuk beli pompa. Jadi kalau kalian yang nonton ini, kalian punya uang berlebih beli pompa, atau kalian punya pompa lebih dari satu yang udah nggak kepake, feel free untuk kalian DM aku di Instagram @michelle_sarah_gill_lynch, kasih tahu ke aku kalau kalian mau mendonasikan pompa kalian untuk mama-mama yang di luaran sana. Nanti aku yang akan salurkan pompa ASI kalian. Atau kalian ibu-ibu, mama-mama yang membutuhkan pompa ASI, kalian bisa DM aku di Instagram kalau kalian butuh pompa ASI. Nanti kalau misalkan ada donasi pompa ASI, nanti aku akan hubungin kalian. So, sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa. Bye-bye.